Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Regita dan Nadia Safarin akan menjelaskan apa itu akhlak, perbedaan dan persamaan antara akhlak etika dan moral, sumber akhlak dalam Islam, dan akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata kulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Yang kedua, persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan. Yang pertama, ketiganya mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaannya. Yang ketiga, ketiganya bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Sedangkan perbedaannya, yang pertama akhlak. Akhlak merupakan nilai-nilai yang menentukan baik dan buruknya, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika. Etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Kemudian moral. Moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Kemudian sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sepotong hadis yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Dengan keseimbangan jiwanya, ia tidak membiarkan diri hanyut akan hal-hal bersifat material sejauh hal itu bisa menambah kesempurnaan akhlak. Yang pertama, penambahan pendidikan akhlak, yaitu meluaskan lingkungan pikiran, berkawan dengan orang yang terpilih, membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan, dan berpikiran luar biasa. Kemudian memberikan dorongan kepada pendidikan akhlak, ialah supaya orang mewajibkan dirinya melakukan perbuatan baik bagi umum. Selanjutnya yang kedua yaitu manusia yang berpegang pada prinsip akhlak akan mengupayakan hidupnya secara bijak. Kesuksesan yang hakiki akan dapat diraih jika mengikuti konsep 7B, yaitu beribadah dengan benar, bertakwa dengan baik, belajar tiada henti, bekerja keras dan ikhlas, bersahaja dalam hidup, bantu sesama, bersihkan hati selalu. Selanjutnya yaitu sifat akhlak baik yang ada pada umat muslim secara umum telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakanna khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran
ayat 110. Selanjutnya yaitu dasar akhlak yang terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'alla khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Akhlak mulia tersebutlah yang kita perlukan saat ini dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Dari ayat tersebut juga menjelaskan secara langsung tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah refleksi dari Al-Quran. Di antara akhlak yang dapat diteladani dari Rasul adalah menjaga amanah, dapat dipercaya, cakap bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan sesama, memuliakan tamu, tidak angkuh dan sombong, rasa peduli terhadap sesama, serta bermusyawarah dalam segala hal demi kepentingan bersama, dan sebagainya. Hendaknya kita sebagai umat Islam meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai figur publik minimal mulai dari diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.